teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah perumusan Pancasila dari Mapel Pendidikan Pancasila fase B kelas 4 SD. Selamat belajar. Perhatikan 3 gambar tokoh tersebut. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Ketiganya merupakan tokoh perumus Pancasila pada sidang pertama BPUPKI. Awalnya, Jepang pernah berjanji kepada Indonesia bahwa mereka akan memerdekakan Indonesia. Untuk itu, Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk mempersiapkan kemerdekaan RI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh ketua sidang yakni Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Dari pertemuan tersebut menghasilkan rumusan Pancasila dari 3 tokoh yakni Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Selanjutnya dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Abi Kusno, Abdul Qohar, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Setelah dibentuk Panitia 9, selanjutnya mereka merapatkan dan mendiskusikan bersama tentang dasar negara. Sampai akhirnya jadilah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sepenggal isi dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, gagasan dari Muhammad Yamin, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Dari Supomo, ada 5 gagasan Pancasila, yakni persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tokoh penggagas Pancasila yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Berikut isi gagasannya: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI akhirnya dibubarkan dan terbentuk lagi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan nantinya jika Indonesia merdeka itu semata karena perjuangan para pahlawan Indonesia, bukan hadiah dari Jepang, karena BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang. Untuk itu sebaiknya BPUPKI dibubarkan dan membentuk lagi PPKI yang dibentuk oleh warga Indonesia dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Namun, 1 hari setelah kemerdekaan, terjadi perdebatan terkait sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal itu membuat kericuhan karena hanya mengarah pada salah satu agama saja. Untuk mengatasi kericuhan tersebut, akhirnya Dr. Andes Muhammad Hatta dan anggota PPKI lainnya melakukan pertemuan untuk membahas sila tersebut. Dan sampai akhirnya sila pertama itu berganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sejarah dari perumusan Pancasila yang kita kenal sekarang. Dan mulai tahun 2016, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.